Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Arani Lipat. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Solusi Pendidikan di Masa Pandemi Agar Tidak Terjadi Lost Learning. Pendahuluan, latar belakang. Learning loss atau kehilangan pembelajaran merupakan sebuah kondisi hilangnya sebagian kecil atau sebagian besar pengetahuan serta keterampilan dalam perkembangan akademis yang biasanya dialami oleh siswa dan mengakibatkan terhentinya proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Mungkin hal ini bukanlah istilah asing bagi sebagian orang karena istilah learning loss sudah dikenal jauh sebelum pandemi COVID-19. Namun, istilah ini kembali memacut dan menjadi tren di masa pandemi COVID-19. Setelah Kemendbud menjadikan istilah learning loss sebagai salah satu alasan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Karena pembelajaran jarak jauh diduga menjadi penyebab utama terjadinya learning loss. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena perubahan proses pembelajaran konvensional ke pembelajaran secara daring selama masa pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak permasalahan yang membuat kegiatan pembelajaran jadi tidak kreatif. Perubahan ini membuat semua elemen pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa, hingga orang tua, untuk melakukan adaptasi menuju pembelajaran digital atau e-learning. Masalahnya, banyak orang yang tidak siap untuk menghadapi perubahan ini, mengingat pembelajaran secara daring juga baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Dengan kesulitan-kesulitan yang dialami selama pembelajaran jarak jauh, tak mengherankan jika kita semua menjadi gelegapan, gugup, dan tidak bisa menciptakan pembelajaran yang efektif. Hal ini yang memicu terjadinya learning loss lebih parah. Pada dasarnya, learning loss sudah dialami sejak dulu. Namun, mungkin belum disadari oleh sekolah, guru, maupun orang tua. Ada banyak hal yang menyebabkan learning loss, diantaranya yaitu siswa sudah lama tidak masuk sekolah, biasanya dikarenakan libur sementara atau libur kenaikan kelas dan proses pembelajaran dari rumah. Yang kedua, kompetensi guru yang masih rendah sehingga membuat kegiatan pembelajaran tidak berjalan efektif dan optimal. Hal tersebut menimbulkan kebosanan dan kejauhan pada siswa sehingga motivasi belajar mereka menurun. Yang ketiga, metode pengajaran yang tidak tepat dan tidak sesuai kompetensi siswa sehingga mereka sulit menerima materi pembelajaran. Keempat, kurikulum. Jika diperhatikan, kurikulum pendidikan di Indonesia dinilai terlalu berat dan banyak mengandung materi yang tidak perlu untuk membangun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kekurangan mempersiapkan anak untuk memasuki kehidupan yang sebenarnya di masa depan, khusus di era globalisasi dan era informasi. Kelima, siswa merasa terbebani dengan banyak tugas di sekolah yang sulit. Tugas memang diperlukan untuk mengukur kompetensi siswa, namun jika terlalu banyak juga justru menyulitkan dan membebani mereka. Hal ini berdampak pada kesehatan mental dan kemampuan mereka dalam menerima materi. Pembahasan agar tidak semakin banyak kasus learning loss di Indonesia selama pandemi, maka diperlukan kerjasama bagi setiap pihak untuk menghindari ini. Berikut beberapa tips menghindari learning loss di masa pandemi. A. Orang tua memahami materi pembelajaran. Belajar secara online artinya dilakukan di rumah, yang artinya juga ada pengawasan penuh dari orang tua kepada anak untuk menghindari learning loss.
Orang tua lebih baik juga ikut memahami materi pembelajaran anak. Ini akan sangat berguna supaya orang tua bisa lebih memantau proses pembelajaran anak selama sekolah di rumah atau sekolah online. Yang bisa orang tua lakukan misalnya saat anak mendapatkan materi soal perkalian atau pembagian, orang tua juga belajar memahami materi tersebut. Dengan itu, anak juga kalau ada kesulitan bisa dibantu oleh orang tua di rumah. B. Berkomunikasi dengan guru di sekolah secara rutin. Komunikasi orang tua dengan guru di sekolah tetap harus lancar meski belajar di rumah. Biasanya setiap kelas memiliki satu grup chat yang berisi semua orang tua murid dan guru untuk menjadi tempat bentuk informasi. Grup chat ini harus dimanfaatkan orang tua untuk bertanya dan mendapat informasi, bisa juga bertanya secara pribadi untuk sama-sama mengetahui apa yang anak butuhkan di sekolah. Kalau antara terlihat mengalami learning loss, sebagian orang tua harus mengomunikasikan dengan guru. Jangan sampai keadaan anak jadi parah. Komunikasi dua arah antara orang tua dan guru baik akan menghasilkan hasil yang baik juga untuk pembelajaran anak di sekolah. Kalau anak terlihat mengalami learning loss, sebagian orang tua harus mengomunikasikan dengan guru. Jangan sampai keadaan anak jadi parah. Komunikasi dua orang antara orang tua dan guru yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga untuk pembelajaran anak di sekolah. C. Guru lebih kreatif. Belajar secara online memang tidak mudah untuk sisi murid dan guru. Keluasan dalam kegiatan belajar mengajar jadi menurun. Karena itu, sebagian tenaga pengajar guru harus turun berinovasi dan memberikan pembelajaran yang kreatif. Murid akan memahami dan menyerap pembelajaran dengan lebih baik dengan kreativitas dan inovasi yang baru yang guru buat. Misalnya, dalam kegiatan membaca, kepedulian membaca sudah semakin menurun. Guru bisa memotivasi siswa lebih lagi untuk lebih sering membaca lagi dengan hal-hal kreatif seperti memberi bacaan yang seru dan menarik bagi murid. D. Sesekali adakan sekolah tatap muka, tetap dengan sejumlah pembatasan. Mungkin kegiatan sekolah tatap muka masih agak riskan untuk dilakukan, tetapi sesekali boleh dicoba dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan social distancing. Learning loss ini terjadi karena anak kehilangan semangat karena tidak sekolah dengan interaksi dengan teman-teman atau guru-gurunya. Maka dari itu, biarkanlah murid-murid bertemu 5-10 orang teman dan gurunya di sekolah untuk belajar tatap muka. Tentunya ini hanya bisa dilakukan di sekolah yang berada di zona hijau atau kuning dan dengan murid dan guru yang sehat dan hasil tes swab negatif COVID-19. Datang ke sekolah juga hanya 1 kali seminggu, hanya beberapa jam dan untuk mengumpulkan tugas saja. Ini akan sangat membantu menghindari anak usia sekolah mengalami learning loss. E. Pantau kondisi guru dan siswa secara psikologis. Sebagai tenaga pengajar, guru harus tetap membantu kondisi psikologis murid dan guru sendiri. Pantau dan cermati kondisi psikologis karena kesehatan mental sangatlah penting dalam kelancaran pembelajaran. Dengan keadaan psikologis murid dan guru yang sehat, maka learning loss tidak akan menjadi semakin parah. Membangun suasana sekolah saat belajar online. Walaupun belajar jarak jauh secara online, akan lebih nyaman kalau membangun suasana belajar seperti saat belajar di sekolah.
Untuk anak yang masih PAUD dan SD, orang tua bisa memperlakukan mereka seperti sedang ingin berangkat ke sekolah. Untuk yang sedang SMP dan SMA, bisa membuat meja belajar seperti meja di kelas. Orang tua juga harus memperhatikan anak kalau belajar dan bermain pada waktunya sendiri. Penutup, yang pertama kesimpulan, pendidikan di masa pandemi ini terjadi lost learning yang menyebabkan anak didik kekurang kompetensi, pengetahuan, maka dari itu kita perlu mencari cara untuk mengurangi lost learning tersebut. Dengan cara orang tua memahami materi pembelajaran, berkomunikasi secara rutin dengan guru lebih kreatif, sesekali mengadakan pembelajaran tatap muka, dan membangun suasana sekolah saat belajar online. Saran, sebaiknya kita harus lebih mencari tahu lagi mengenai lost learning ini dan menguranginya biar anak-anak didik bisa kembali lebih baik lagi. Sekian makalah singkat dari saya. Mohon maaf dan terima kasih.